Anda sebenarnya sudah ada di track yang benar. Ya, Anda memiliki sejumlah nagaya yang berpotensi memberikan kesejahteraan di masa depan. Ya, tetapi ada kekhawatiran dari saya, Bapak Ibu, Anda segera melepas aset itu terburu-buru. Ya, hanya karena Anda ingin ambil selisih keuntungan yang jika itu nanti dibandingkan dengan potensinya di masa yang akan datang. Itu tadi yang tadi disinggung Pak Dhani, opportunity cost-nya Anda lepas terlalu dini, terlalu pagi. Ya, jadi Bapak Ibu di Nagaya bukan artinya ya kami mengedukasi itu kami berikan dengan cuma-cuma ya, tetapi bagaimana itu menjadi bernilai buat Anda adalah ketika Anda memperlakukan informasi itu sebagai sesuatu yang berharga atau tidak ya, atau Anda tetap ikut-ikutan tren saja, ikut-ikutan mayoritas kebanyakan orang di luar, padahal kita sudah kasih tahu ya, kita sudah beritahu masa depan Nagaya akan seperti ini, dan itu sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai. Tapi semua keputusan ada di Anda, ya, apakah menjadikan semua informasi yang kami berikan itu sesuatu yang berharga, bernilai untuk Anda, dan Anda mempertimbangkan, oh ya, benar, saya akan hold Nagaya dalam waktu tidak terbatas. Ya, kalau ada kebutuhan, saya akan lepas hanya sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selebihnya saya akan hold, bahkan jadikan warisan buat anak. Sekali lagi, semua itu keputusan, semua itu pilihan. Jadi sebenarnya saya pernah Pak coba ya sampaikan ini kepada salah satu teman saya yang juga trader ya. Nah sekarang sekali lagi teman-teman ya, saya tuh nggak bilang trader itu jelek, tidak, sama sekali tidak. Saya melihat banyak kok trader tuh yang sukses, banyak banget. Nah tapi saya cerita sama dia seperti ini Pak, mungkin ini secara singkat aja ya. Saya kasih lihat kepada teman-teman ya. Teman-teman tahu nggak sih yang ada di sini? Anda tahu nggak sebenarnya nilai harga dari waktu Anda itu nilainya berapa? Anda tahu nggak? Ada yang pernah hitung nggak? Misalkan saya keluar 1 jam untuk melakukan ya, Anda tahu nggak harganya itu berapa? Anda mau tahu gimana cara hitungnya? Itu gampang. Ya, kembali saya tidak mengatakan ini untuk menjelekkan atau menjatuhkan siapapun ya, tidak. Ini hanya sebuah perhitungan objektif agar kita bisa mendapatkan pandangan realita yang lebih dalam ya. Jadi saya ketika itu teman saya trader, saya tanya, oke, income you setiap bulan sekitar berapa? Dia bilang kurang lebih 40 sampai 50 juta per bulan. Oke, not bad. You kerja setiap hari berapa jam? Bisa 8 jam. Melihat chart sehari bisa 8 jam. Saya bilang, you belum trader profesional berarti ya. Trader yang profesional tuh biasa 2-3 jam income-nya lebih dari you. Tapi oke lah ya, kita anggap 8 jam. Ya, 45 juta, 40 sampai 50 juta per bulan, dia 8 jam sehari. Berarti 8 kali, taruh misalkan 20 working days, 20 hari kerja, berapa jadinya? 160 jam tuh. Anda kalau mau tahu waktu Anda itu harganya berapa, simple. Tinggal income Anda setiap bulan, Anda bagikan dengan waktu kerja Anda. Misalkan, sini 50 juta ya, bagi 160. Berapa tuh? Ada yang bisa tolong bantu hitungin buat saya? 50 juta dibagi 160 berapa? Coba ya, sebentar saya hitung. Dibagi 160. 300.000 rupiah. Berarti harga waktu dia itu adalah 300.000 per jam. Ya, bayangkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan dia tingkatkan waktu kerja dia jadi 10 jam per hari. Ya, 10 jam per hari. Saya tanya sama dia, kira-kira income-nya bisa naik nggak? Dia bisa lah, paling jadi berapa? Paling naik 10 jutaan. Oke. Ya, berarti untuk dia naikin lagi, nggak bisa dong dia naikin jadi 12 jam, 15 jam, dia juga perlu tidur dan segala macam. Ya, pertanyaan saya, ya, you mau begini sampai kapan? Ya, Anda tahu nggak?
Orang-orang seperti Warren Buffett, ya Warren Buffett kita ngomong, Anda tahu nggak harga waktu dia per jam itu berapa? Ya, Anda tinggal hitung pasif income dia dari dia punya saham berapa dibagi dia punya waktu kerja. Kira-kira dia punya waktu kerja berapa jam sehari? Kerja ya, kerja fokus di kerja itu paling 1 sampai 2 jam sehari. Yang lain dia main golf lah, baca buku lah, segala macam. Dia benar-benar memperhatikan financial reports dan segala macam itu maksimal 2 jam sehari. 20 hari kerja. Ya, 20 hari kerja. Ada yang bisa hitung kira-kira income-nya Warren Buffett hanya dari dividen saham berapa? Ya, ini anggap saja ya ini nggak bisa dihitung lah karena terlalu besar. Ya, dari Coca-Cola saja sudah berapa? Ya, sekarang pertanyaannya teman saya tadi kalau dia mau dapat income lebih banyak berarti dia harus tambahkan apa? Jam kerjanya, betul? Kalau Warren Buffett mau tambahkan income-nya bagaimana? Apakah dia perlu tambahkan jam kerja? Tidak. Dia cuma tinggal tambahkan apa? Asetnya. Betul? Betul tidak? Ya, itulah kenapa seorang investor kalau misalkan dihitung net worth-nya, seorang investor ya itu akan menghitung berapa sih income yang dia dapat, cash flow yang dia dapat dari dia punya aset dibagi dia punya jam kerja. Kalau dia punya aset sudah sangat banyak, berarti infinity dong. Karena nggak akan ada habisnya. Dia dapat income, dia pakai buat beli aset lagi. Dia dapat income, dia pakai buat beli aset lagi. Dia dapat income, dia pakai buat beli aset. Dia nggak bakal ada habisnya. Itu juga dia punya tim yang benar-benar memilih aset yang baik dan segala macam. Jadi waktu kerja dia nol. Ya, jadi infinity dibagi nol berapa? Anda silakan hitung sendiri. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau jadi yang mana? Seperti teman saya, yang kalau dia mau income-nya naik, berarti dia juga mesti tambahkan jam kerja. Atau Anda mau jadi seorang investor, yang kalau Anda mau income Anda naik, tinggal tambahkan asetnya. Anda tahu bedanya seorang investor dan self-employed? Anda pasti pernah lihat ya cash flow quadrant ya? Ini saya yakin banyak dari Anda sudah sering dengar. Ya, ini employee, ini self-employed, ini business owner, ini investor. Betul? Anda tahu bedanya kuadran ini dan kuadran ini apa bedanya? Kuadran nomor 1 mempedulikan uang. Kuadran nomor 2 mempedulikan waktu. Itu doang bedanya. Ya, jadi Anda mau jadi yang nomor 1 atau mau jadi yang nomor 2? Coba dikirim di chat. Siapa yang mau jadi nomor 1, siapa yang mau jadi nomor 2? Saya mau lihat. Ya, jadi itulah hal yang harus Anda pikirkan. Itulah Pak yang membuat saya tadinya trader juga trader di forex, saham, saya juga trainer untuk perusahaan. Ya, sekarang saya fokus menimbun aset. Kenapa? Gara-gara saya mau waktu. Uang untuk membeli waktu, bukan waktu untuk membeli uang. Seperti itu. Ya, dan teman-teman, ya sebenarnya yang Anda dengar dari Pak Dhani tadi, itu kalau dikomersilkan itu mahal. Itu ilmu, Bapak Ibu. Ya, biasanya kalau motivator itu sudah pasti pasang tarif. Ya. Oke ya. Nah, saya bukan motivator, Pak. Satu session, Anda kalau mau dengar dapat ilmunya mesti bayar berapa. Nah, di Nagaya Anda semua dapatkan itu cuma-cuma. Ya. Cuma saya cuma bisa sarankan ya, walaupun atau meskipun Anda terima cuma-cuma, bukan berarti ini sesuatu yang tidak punya nilai. Ya. Jadi saya percaya orang yang bisa menghargai, lalu kemudian menyerap itu dan kemudian mulai mulai mempersiapkan dirinya ya. Dari pemahaman atau pengetahuan yang dia pelajari, lalu mulai dia nyusun masa depannya ya sesuai dengan ilmu yang sudah dibagikan. Maka saya yakin Anda adalah salah satu orang-orang yang bakal sukses bersama dengan Anda. Pak Dhani, ada satu hal mungkin ini sebagai penutup ya. Ada satu kekhawatiran Pak dari saya. Jadi ketika kebanyakan dari holder itu mempertimbangkan uang daripada sekedar waktu.
ya lebih memilih uang daripada memilih waktu. Ya waktu ini kan bicara tentang kualitas. Waktu ini kan bicara tentang sesuatu yang ingin memang kita dapatkan, ya, kesejahteraan di masa yang akan datang gitu. Jadi bukan sesuatu yang hari ini kita terima dan besok selesai habis. Eh, Anda sebenarnya sudah ada di track yang benar. Ya, Anda memiliki sejumlah nagaya yang berpotensi memberikan kesejahteraan di masa depan. Ya, tetapi ada kekhawatiran dari saya, Bapak Ibu, Anda segera melepas aset itu terburu-buru. Ya, hanya karena Anda ingin ambil selisih keuntungan yang jika itu nanti dibandingkan dengan potensinya di masa yang akan datang. Itu tadi yang tadi disinggung Pak Dhani, opportunity cost-nya Anda lepas terlalu dini, terlalu pagi. Ya, jadi Bapak Ibu di Nagaya bukan artinya ya kami mengedukasi itu kami berikan dengan cuma-cuma, ya, tetapi bagaimana itu menjadi bernilai buat Anda adalah ketika Anda memperlakukan informasi itu sebagai sesuatu yang berharga atau tidak, ya, atau Anda tetap ikut-ikutan tren saja, ikut-ikutan mayoritas kebanyakan orang di luar, padahal kita sudah kasih tahu, ya, kita sudah beritahu masa depan Nagaya akan seperti ini, dan itu sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai. Tapi semua keputusan ada di Anda, ya, apakah menjadikan semua informasi yang kami berikan itu sesuatu yang berharga, bernilai untuk Anda, dan Anda mempertimbangkan, oh ya, benar, saya akan hold Nagaya dalam waktu tidak terbatas. Ya, kalau ada kebutuhan, saya akan lepas hanya sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selebihnya saya akan hold, bahkan jadikan warisan buat anak. Sekali lagi, semua itu keputusan, semua itu pilihan. Betul sekali Pak. Ya, jadi mungkin saya akan bagikan satu tip ya, satu rahasia, satu strategi yang saya gunakan sendiri setiap hari, setiap kali saya mau mengambil keputusan Pak. Dan dulu ya Pak ya, saya mungkin cerita sedikit, saya adalah seseorang yang kalau ngambil keputusan tuh pasti keputusan yang emosional. Ya, pokoknya saya butuh hari ini, saya lihat hari ini. Biasanya keputusan emosional kita ambil didasarkan rasa takut. Ya, mungkin pernah dengar ya, di dalam pikiran kita tuh ada serigala warna putih dan serigala warna hitam. Ya, yang warna hitam itu rasa takut, yang putih itu iman atau rasa atau keberanian ya, atau hope, harapan. Yang mana yang lebih kuat, yang mana yang kita kasih makan. Nah, jadi sebenarnya seperti ini. Ini sangat praktikal ya. Setiap kali saya mau buat keputusan, Pak, saya akan tanya sama diri saya seperti ini. Keputusan kan berarti kan A atau B, ya kan? Saya akan seperti ini, Pak. Saya akan coba kalau misalkan saya ambil keputusan A. Jadi Anda tunggu dulu sebelum Anda ambil keputusan. Misalkan saya ambil keputusan A, contohnya, ya. Contohnya kita Nagaya deh. Nagaya mau dijual atau Nagaya dipegang. Ya. Nah, itulah kenapa Pak, sampai sekarang Pak, saya punya sekian banyak Nagaya, keluarga saya punya Nagaya, satu pun nggak pernah saya jual. Ya, dan nggak akan pernah saya jual. Ya, karena begini, kalau misalkan Anda mau berada di satu tempat di mana Anda bingung melakukan A atau B, Anda tanya kepada diri Anda sendiri. Misalkan saya melakukan A, lihat 5-10 tahun dari sekarang, bagaimana hidup Anda? Terus Anda mundur, sekarang tanya, kalau misalkan saya lakukan B, bagaimana hidup Anda 5-10 tahun dari sekarang? Yang mana yang memberikan Anda harapan, yang mana yang memberikan Anda regret? Regret itu apa ya Pak ya? Penyesalan. Ya, kalau misalkan Anda sudah tahu keputusan tersebut akan membuat Anda menyesal, apakah masih akan Anda lakukan? Tidak. Terkadang kita tuh mengambil keputusan yang emosional karena kita tidak berpikir jangka panjang. Kita berpikirnya hari ini. Kalau kita mengambil keputusan yang hanya benefitnya hari ini, berarti opportunity cost-nya adalah hidup Anda di masa depan. Berapa banyak dari Anda sih yang berharap bisa mundur 10-20 tahun dari sekarang, 10-20 tahun yang lalu, dan melakukan hal yang berbeda? Berapa banyak dari Anda coba? Ada nggak? Aduh, saya coba 10 tahun yang lalu saya ngelakuin ini. Coba 20 tahun yang lalu saya begini. Ada nggak di sini? Saya pun ada kok. Pak Yunus juga pasti ada kan Pak? Ya, pasti ada kan beberapa dari Anda yang menyesal. Kenapa sih? Kok waktu itu kok saya nggak melakukan ini ya? Coba kalau waktu itu saya lakukan ini, hari ini saya udah begini.
Pasti sering bicara seperti itu, betul? Ya, itulah yang terjadi kalau Anda tidak berpikir jangka panjang. Kalau Anda mengambil keputusan emosional. Nah, kabar baiknya adalah hidup Anda 10 tahun dari sekarang ditentukan oleh keputusan Anda hari ini. Nah, jadi sekarang kalau Anda membuat keputusan, Anda sebagai holder Nagaya itu cerdas. Bukan cuma cerdas finansial, tapi juga cerdas emosional. Ketika kita mau mengambil keputusan, kita berpikir jangka panjang. Orang-orang yang paling sukses adalah mereka yang berpikir jangka panjang. Itulah kenapa mereka berani sacrifice, mereka berani mengorbankan kebahagiaan sesaat untuk kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Orang-orang yang punya badan bagus di gym, kerja kerasnya kan luar biasa. Ya, tapi ketika sudah ada hasil, mereka bahagia. Tapi kan butuh proses. Orang-orang paling kaya di dunia, emang nggak ada proses? Tidak mungkin nggak ada proses. Ya, nah sekarang pertanyaannya, Anda mau senangnya hari ini atau senang waktu yang lama? Keputusan ada di tangan Anda. Ya, jadi silahkan lakukan. Kalau Anda mau buat keputusan, bandingkan. Gimana sih dampaknya di jangka panjang? Percayalah, kalau Anda sudah melihat itu, dan Anda sudah melihat, wah, ini akan membuat saya menyesal. Percayalah, 99% Anda tidak akan lakukan. Ya, mungkin seperti itu.